Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Smart Parent, apa kabar? Senang sekali di kesempatan kali ini saya Alam Perdana kembali menjumpai Smart Parent semuanya dalam podcast di episode yang kali ini. Saya akan membahas tentang hukuman bagi anak. Nah, boleh nggak sih orang tua itu sebenarnya memberikan hukuman bagi anak? Namun sebelum saya membahas topik ini, teman-teman boleh silakan aja langsung subscribe dan klik loncengnya, like and share supaya saya lebih giat lagi untuk membuat konten-konten lainnya. Terima kasih ya. Berbicara seputar menghukum anak, boleh nggak sih kita sebagai orang tua memberikan hukuman kepada anak ketika anak melakukan sebuah kesalahan? Ada yang boleh, mungkin ada yang tidak. Namun bagi saya sendiri memang cenderung tidak membolehkan orang tua memberikan hukuman kepada anak. Karena ketika orang tua memberikan hukuman kepada anak dari akibat sebuah kesalahan, sebuah proses pembelajaran, maka ini akan berdampak secara psikologis di masa yang akan datang. Misalnya nih ya, contohnya ya, anak ini mengambil minuman nih ya, minuman kopi ataupun susu ataupun soda, kemudian dia minum di kursi atau di sofa. Nah kemudian cangkirnya atau gelasnya pecah di sofa. Orang tuanya marah dong pastinya ya. Udah dibilangin, udah dikasih tahu. Pokoknya semuanya deh pasti keluar gitu. Nah dari sini anak akan melihat nih ya, men-screening dulu apakah ini sebuah kesalahan memang benar-benar fatal yang tidak termaafkan, kenapa orang tua bisa marah seperti ini, ataupun orang tua dengan kesalahan seperti ini sering mengumpat, kemudian dihukum ya, dipukul, kemudian dikata-katain secara verbal, kemudian mungkin bisa dihukum di kamar mandi atau dikunci di rumah. Nah sebenarnya ini akan berdampak buruk kepada anak di masa yang akan datang secara psikologisnya. Ini adalah bentuk hukuman ya, yang sebenarnya orang tua menganggap ini akan membuat anak ini menjadi lebih mengerti karena itu sebuah kesalahan. Namun bagi saya ini sangat salah diterapkan. Sebaiknya ketika anak melakukan kesalahan, orang tua atau smart parent lebih memilih pada konsekuensi, jangan hukuman. Jadi orang tua memilih namanya bahasa konsekuensi. Misalnya ya tadi ya, anak melakukan kesalahan dengan menumpahkan susu ataupun kopi lah di atas sofa yang mungkin basah ataupun kotor. Nah, anak ini harus dijelaskan. Hari ini mungkin kakak atau adik melakukan yang namanya kesalahan nih karena menumpahkan minuman ke sofa dan sofanya jadi kotor. Konsekuensinya kakak atau adik harus membersihkan gitu ya. Ini saya kasih tisu atau saya kasih lap supaya sofanya atau kursinya kembali bersih. Ini akan membuat anak bisa belajar, oh ternyata saya salah nih telah menumpahkan, jadi lain waktu saya tidak akan mengulangi hal tersebut. Kemudian kalau orang tuanya mungkin dia menggunakan gelas ataupun piring yang terbuat dari kaca ataupun beling, mungkin orang tua bisa ngasih saran nih, adik lain kali gunakan ya, atau gelas atau piring menggunakan plastik tuh di rak yang sebelah sini. Jadi kalau misalnya tumpah nanti tidak pecah, atau misalnya tumpah, adik sudah tahu kan konsekuensinya kalau tumpah harus dibersihkan. Nah orang tua harus memberikan pembelajaran ini. Jadi konsekuensi yang dijelaskan kepada anak, jangan sebuah hukuman. Lah itu mas, membersihkan sofa apakah itu bukan hukuman? Bukan. Ini bukan sebuah hukuman. Ini namanya adalah konsekuensi. Kalau kotor itu konsekuensinya harus dibersihkan. Kalau misalnya pecah, konsekuensinya harus dibersihkan dan dibuang. Jadi ini lebih pada pembelajaran nih, ada kesalahan yang harus dibenarkan untuk proses pembelajaran. Jadi tidak ada hukuman di sini. Ini namanya adalah sebuah konsekuensi yang harus diterima oleh anak. Misalnya ini nanti juga sudah gede ya, orang tua juga bisa menerapkan ini. Kalau di rumah misalnya ya, merokok atau minuman keras itu adalah sebuah kesalahan ya menurut keluarga di rumah, mungkin menurut agama atau apapun adat di rumah, itu adalah sebuah kesalahan. Konsekuensinya orang tua harus menjelaskan, ke depan kamu harus nanggungnya itu sendiri tanpa melibatkan saya sebagai orang tua. Kamu harus bertanggung jawab terhadap apa yang kamu lakukan. Jadi itu ya smart parent ya. Jadi orang tua harus memberikan konsekuensi kepada anak ketika mereka melakukan kesalahan. Dan diingat lagi ketika anak paginya sudah melakukan kesalahan, ketika ayahnya pulang kerja ataupun ada orang lain yang ke rumah kemudian diceritakan kembali, diulang-ulang kesalahannya, itu tolong dihindari. Misalnya seperti ini, tuh pak tadi si kakak numpahin susu ataupun minuman di sofa dan akhirnya pecah gelasnya dan juga sofanya kotor.
itu tolong jangan diulang-ulang lagi ya yang kesalahan seperti itu ya. Cukup sekali itu saja, cukup dikasih tahu konsekuensinya, kemudian dia bertanggung jawab, diajari supaya dia tidak trauma melakukan sesuatu apa yang dia inginkan. Pastinya anak usia dini kan harus dipantau oleh orang tuanya ya. Jadi jangan dibiarkan begitu saja. Makanya kemarin di episode-episode yang lalu maka bermain atau permainan yang terbaik adalah itu orang tuanya. Mudah-mudahan smart parent dari sini, dari kasus ini, smart parent harus bisa lebih bijak lagi ya menerapkan apakah anak saya harus diberi hukuman atau memang pure harus diberikan konsekuensi. Kalau saya pribadi tadi sempat saya beritahukan bahwa saya sendiri tidak cocok memberikan hukuman kepada anak, sebaiknya mereka diberikan konsekuensi dari kesalahannya itu apa, agar mereka bisa berbenah diri, bisa berbuat baik lagi ke depannya, sehingga proses belajarnya mereka tidak terhambat karena kesalahan-kesalahan kecil yang mereka lakukan. Mudah-mudahan informasi ataupun sharing ini bermanfaat buat semua smart parent yang mendengarkan podcast kali ini. Saya Alam Perdana minta dukungannya untuk smart parent subscribe, like, and share untuk podcast ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan menyaksikan podcast. Sampai jumpa.